Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan biofarmasi dari mulai pengertian, aspek-aspek yang mempengaruhi sampai pada berbagai rute dari perjalanan obat dilihat dari aspek biofarmasinya. Seperti yang kita pahami, terkait dengan perjalanan obat dalam tubuh mengalami beberapa fase. Di antaranya adalah fase biofarmasi yang menandakan terlepasnya zat aktif dari bentuk sediaannya untuk bersiap masuk ke proses absorpsi. Kemudian fase farmakokinetik merupakan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya adalah fase farmakodinamik yang ditandai dengan adanya interaksi atau ikatan antara obat dan reseptor yang menghasilkan suatu aktivitas ataupun efek farmakologi. Biofarmasi sendiri merupakan bagian ilmu farmasi yang mempelajari hubungan antara sifat-sifat fisikokimia dari bahan baku obat dan bentuk sediaannya terhadap bioavailabilitas atau ketersediaan hayati obat. Bioavailabilitas ini merupakan kecepatan dan jumlah obat aktif baik dalam persentase yang mencapai sirkulasi sistemik. Biofarmasi ada juga yang mengartikan sebagai ilmu masuknya zat aktif obat ke dalam tubuh. Aspek telaah dari biofarmasi diantaranya adalah liberasi, disolusi, dan absorpsi. Liberasi atau pelepasan merupakan lepasnya zat aktif obat dari bentuk sediaannya. Disolusi atau pelarutan merupakan proses terdispersinya obat dalam cairan tubuh. Dan absorpsi atau penyerapan terdispersinya obat dalam molekul menentukan suatu konsentrasi untuk siap diserap. Perbedaan sifat fisikokimia dari sediaan ditentukan oleh bentuk sediaan. Kita pahami bahwa bentuk sediaan amatlah beraneka ragam, baik itu sediaan peroral, termasuk di dalamnya adalah larutan, kapsul, suspensi, tablet, emulsi, atau sediaan rektal dan vaginal, sediaan parenteral yang mencakup intravena, intramuskular, subkutan, dan yang lainnya. Kemudian juga sediaan topikal dan transdermal, sediaan respiratori, dan sediaan mata. Faktor yang lainnya adalah cara pembuatan dan formula. Dari berbagai macam sediaan pun, ini akan berbagai macam formula dan cara pembuatannya sehingga akan menentukan perbedaan antara sifat fisikokimia dari sediaan yang satu dengan sediaan yang lain. Nah, sedangkan perbedaan sifat fisikokimia dari bahan baku obat dapat berasal dari bentuk bahan baku. Apakah dia garam ester, kompleks, atau polimorfisme. Dan juga dari ukuran partikelnya. Mengapa faktor formulasi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi? Kita pahami bahwa suatu sediaan ini terdiri dari API atau Active Pharmaceutical Ingredient yang lebih kita kenal dengan zat aktif dan juga excipient. Nah, di dalam formulasi pun jumlah dan jenis excipient yang digunakan sangat berbeda-beda. Kalau kita lihat di dalam sediaan tablet, berbagai jenis excipient yang digunakan seperti bahan penghancur, kemudian juga pengikat pada tablet, pengisi pada tablet, basis-basis pada sediaan seperti suppostoria dan lain-lain itu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan adanya sifat dari biofarmasi dari masing-masing sediaan. Sedangkan untuk faktor teknologi itu tentu saja proses dari pembuatan suatu sediaan pun walaupun sama dari jenisnya tablet itu berbagai macam caranya. Baik itu dari kekuatan pencetakan untuk sediaan tablet atau cara dan lama waktu pencampuran bahan
atau suhu yang diberikan pada saat proses pembuatan, maka itu pun akan mempengaruhi sifat-sifat atau aspek biofarmasi dari suatu sediaan. Kegunaan dari biofarmasi ini adalah untuk mendapatkan suatu sediaan obat yang memiliki kinerja yang diinginkan. Itu adalah efektif, cepat bekerja, menghindari terjadinya efek samping, bekerja dalam jangka waktu yang diinginkan, dan dosisnya efisien. Kalau kita lihat dari perkembangan ilmu biofarmasi, maka kita dapat melihat bahwa bentuk sediaan sebagai suatu drug delivery system yang menyangkut pelepasan obat berkhasiat dari sediaannya. Kemudian absorpsi dari obat berkhasiat tersebut yang sudah dilepaskan. Kemudian distribusi obat yang sudah diabsorpsi oleh cairan tubuh, metabolisme obat dalam tubuh, serta eliminasi obat dari tubuh. Sebagaimana pada awal video ini, bahwa sebelum obat yang diberikan pada pasien sampai pada tujuannya dalam tubuh, yaitu tempat kerjanya atau target site-nya, obat harus mengalami banyak proses. Dalam garis besar adalah proses-proses ini dapat dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu fase biofarmasi, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Pada fase biofarmaseutika yang dialami obat dalam tubuh itu mengalami pelepasan atau liberation, pelarutan atau dissolution, difusi atau diffusion, dan absorpsi atau absorption. Coba kita lihat terkait dengan skema bagaimana suatu sediaan berupa tablet mengalami proses pelepasan dari zat aktifnya. Tablet akan hancur dengan suatu mekanisme tertentu yang nanti kita akan bahas pada video berikutnya menjadi sebuah sediaan yang kita sebut dengan granul. Granul kemudian juga akan mengalami hancur yang berikutnya atau liberation menjadi suatu bentuk lagi yang kita kenal dengan namanya serbuk. Nah, di dalam serbuk ini terdapat zat obat dan eksipien-eksipien yang ada pada formulanya. Kemudian, zat aktif obat ini nanti akan terdisolusi di dalam gastrointestinal tract atau di dalam saluran pencernaan karena adanya cairan di dalam saluran pencernaan tersebut, kemudian membentuk suatu konsentrasi yang nanti akan siap diabsorpsi untuk masuk ke dalam sirkulasi peredaran darah. Berbeda dengan tablet, sediaan suspensi ini tidak mengalami beberapa kali penghancuran dikarenakan dia sudah masuk ke dalam proses sediaan cair. Maka suspensi ini langsung terdisolusi di dalam cairan tubuh yang nantinya akan diabsorpsi untuk masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Berbeda dengan sediaan suspensi, sediaan suppositoria akan mengalami dulu proses liberasi atau hancurnya sediaan, kemudian zat aktif akan keluar dan mengalami disolusi sehingga nanti dia akan menjadi suatu konsentrasi di dalam cairannya, kemudian siap untuk diabsorpsi dan masuk ke dalam sistem sirkulasi darah.